Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Apa kabar Anda saudara? Semoga dalam keadaan sehat. Di kesempatan kali ini, Jubata Channel akan membahas tentang Pabayo, Kalangkak, dan Sarontok pada suku Dayak Kanayat. Terima kasih kembali hadir di Jubata Channel. Untuk yang baru bergabung, jangan lupa menekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Karena tanpa dukungan Anda, channel ini tidak akan berkembang. Selamat menyaksikan. Saudara, pembahasan dalam video adalah versi Jubata Channel berdasarkan narasumber di wilayah Desa Bagak, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Nanda. Di wilayah ini setidaknya ada 3 simbol atau properti adat yang bisa dikatakan menjadi ikon pada setiap ritual adat, yaitu Pabayo, Kalangkak, dan Sarontok. Ketiga benda tersebut tentunya dipakai sesuai peruntukan atau peristiwa suatu kegiatan adat serta kebiasaan pemimpin ritual, baik itu panyangahan maupun imam ritual. Pabayo, Kalangkak, dan Sarontok terbuat dari bambu. Tentunya tidak semua bambu dapat dijadikan ketiga benda tersebut. Ukuran dan jenis bambu menjadi faktor dalam pembuatan. Seseorang dalam pengambilan bambu harus izin terlebih dahulu kepada Pama Ai Tanah atau penjaga dan pemelihara seisi alam semesta, sesuai kepercayaan masyarakat adat Dayak Kanayat. Izin hanya berupa kata-kata, seperti halnya kita permisi kepada orang tua kita. Kata-kata tersebut dinamakan basampak pada suku Dayak Kanayat. Basampak bukan hanya dilakukan pada bambu dengan tujuan dimaksud, namun pada setiap awal mula kegiatan yang erat kaitannya dengan alam semesta. Bahkan tidak jarang kegiatan dimulai dengan prosesi adat sebelum pelaksanaan. Di antaranya pembuatan bodi jalan, pembukaan lahan pertanian, maupun bangunan. Untuk bentuk, fungsi, dan makna Pabayo, Kalangkak, dan Sarontok, berikut ulasannya secara singkat. Pabayo adalah sepotong bambu yang diraut hingga rautannya menyerupai rumbai-rumbai. Ukuran lingkar bambu kurang lebih 1–1,5 in. Panjangnya kurang lebih 1–1,5 meter, sesuai keperluan. Pabayo dibuat atau diraut menggunakan teknik khusus yang tidak dapat dilakukan oleh semua orang. Pasalnya, bagian yang diraut antara kedua ruas bambu dan rautan tidak boleh terputus dengan ukuran atau dimensi yang sama. Meraut Pabayo menggunakan pisau khusus. Pisau tersebut dinamai insaut, dan insaut adalah pisau kecil khas Dayak Kanayat. Bentuk ujung pisau meruncing dengan gagang yang panjang. Gagang memanjang supaya memudahkan peraut menahan pisau saat meraut, dan pisau ini sangatlah tajam. Insaut memang bukan hanya untuk meraut, namun insaut juga digunakan untuk keperluan sehari-hari, layaknya pisau dapur. Hanya saja insaut dibuat terpisah antara untuk meraut dan untuk di dapur. Selanjutnya, makna dan fungsi Pabayo. Pabayo dimaknai sebagai simbol syukur atas berkat jubata Tuhan, dan simbol tersebut biasanya dipakai pada acara-acara besar Dayak Kanayat. Misalnya pada acara gawe adat naik dangu,
gawe adat babalak atau sunatan, dan gawe adat pengantin atau pernikahan. Pada tingkat rautan atau rumbai pabayo terkandung pesan besar kecilnya acara. Misalnya, rautan 2 tingkat berarti kegiatan adat tersebut kegiatan umum atau sering dilakukan. Sedangkan untuk 3 tingkat bahkan lebih berarti acara gawe tersebut adalah gawe besar dan pemasangan pabayo ditancapkan pada permukaan tanah. Selanjutnya, kalangkang. Kalangkang adalah bambu yang diraut dan rautannya menyerupai rumbai-rumbai. Setelah diraut, dibelah menjadi 5 bagian. Kelima bagian digabung dengan anyaman rotan atau akar kayu. Kalangkang sebenarnya sama dengan pabayo, bahkan kalangkang sering disebut pabayo. Yang membedakan sebenarnya bentuk dan penggunaannya. Kalangkang selain simbol dapat juga dimaknai sebagai properti atau wadah sesaji untuk jubata Tuhan. Selain itu, kelima belahan pada kalangkang bisa dikatakan representasi dari panampe atau paseban, karena ornamen paseban menyerupai kalangkang. Kalangkang lebih sering digunakan pada prosesi ritual adat berladang, dan tingkatan rautan pada kalangkang juga mengandung pesan atau makna pada ladang dimaksud. Misalnya, bekas kalangkang 2 tingkat. Maknanya, ladang tersebut diritualkan secara adat biasa, adat meminta berkat pada jubata. Sedangkan untuk bekas kalangkang 3 tingkat rautan, artinya ladang tersebut pernah melakukan kegiatan maluang. Maluang adalah istilah di wilayah Desa Bagak untuk gotong royong berskala besar. Misalnya, kegiatan maluang dilakukan pada saat menanam benih padi pada ladang atau nugaluma dalam istilah Dayak Kanayan. Dalam kegiatan ini, kurbannya adalah babi yang berukuran besar. Pemasangan kalangkang sama seperti pabayo, yaitu dengan cara menancapkannya pada permukaan tanah. Terakhir adalah sarontop. Sarontop adalah sepotong bambu yang dibuat menyerupai kalangkang. Namun, sarontop tidak diraut seperti halnya kalangkang. Penggunaan sarontop memang tidak baku, tetapi lebih sering digunakan untuk keperluan ritual adat yang tujuannya kepada roh-roh halus. Antara lain, sarontop digunakan pada tempat kecelakaan berkendara dan pada ritual nyapat. Ritual nyapat adalah ritual membatasi alam orang mati dengan dunia nyata. Ada juga sebagian kecil sarontop digunakan pada ritual perobatan dan untuk ritual pada ladang, yang tujuannya pada hama yang mengganggu ladang. Untuk pemasangan sarontop sama halnya seperti pabayo dan kalangkang, yaitu dengan cara menancapkan sarontop pada permukaan tanah. Nah, saudara, demikian penjelasan tentang pabayo, kalangkang, dan sarontop. Sekali lagi, penjelasan ini versi Jubata Channel yang didasari penuturan para narasumber di wilayah Desa Bagak, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Mungkin terdapat perbedaan pengertian ketiga benda tersebut dengan wilayah Dayak lainnya, namun secara umum tentunya banyak persamaan.
Simbol Pabayo berdasarkan penelusuran Jubata Channel belum menemukan satu suku pun yang menggunakan simbol ini selain suku Dayak, terkhusus rumpun suku Dayak Kanayan.